selanjutnya. Mang Cebice, nak kemana? Hampir di perempat, segalonyo ado. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Gedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Iya baik, Bincang lingkungan ini sangat penting sekali ya, pengaruhnya mengenai kesehatan kita ataupun juga lingkungan juga ini bisa juga berdampak baik ya terhadap pola pikir kita dan juga perilaku kita kayak itu namanya BC. Karena dengan lingkungan baik ini juga akan menciptakan generasi-generasi yang akan membawa daerah kita akan menjadi lebih berkembang di masa depan ya. Dan termasuk juga di Perumpat FM Palembang di pagi ini dalam obrolan komunitas edisi di edisi Selasa tanggal 10 Maret 2026. Jadi kita sudah bersama dengan Duta Lingkungan Sumatera Selatan yang juga akan menjadi Rewang Celam bakal ngobrol selama kurang lebih 60 menitan ke depan. Sampai jelang kaki tuntas di jam 10 paginya Manca Beca ya. Dan juga kami menyapa selamat pagi untuk Manca Beca yang lagi monitor di aplikasi RRI Digital ataupun juga yang lagi menyaksikan tayangan channel YouTube kami di Perumpat Palembang ataupun juga via 88,4 MHz. Langsung baik kita bakal kenalan dengan Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik, Iya, mana suaranya? Boleh? tes. Oke, udah. Yang satunya? Halo, Iya. selamat pagi. Ada ya, oke baik. Bagaimana kabarnya pagi ini di bulan puasa? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Puasanya tetap lancar tuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan ini saya sejak ada player acara ini bertanya-tanya ini Duta Lingkungan Sumsel ini tahun berapa tuh? Saya sendiri sebelumnya perkenalan diri dulu ya Kak. Aha, Halo semuanya pendengar radio RRI 4 Pro Palembang. Rompat. Pro 4 ya. Kebalik ya. Terbalik. Aha, Oke. Halo semuanya, kenalin saya Muhammad Rian Hidayat, winner Duta Lingkungan South Sumatera 2025. oke. Yang satunya Reva. Kalau Reva di tahun berapa sama aja? Sama di Oke. tahun 2025. Baik, sekilas ya untuk tahunnya kita udah tahu, tapi dengan pribadinya kita pengen tahu juga ya, maksudnya tuh untuk backgroundnya saat ini aktif di mana tuh kalau Rian? Oke, kalau aku saat ini I'm activist student Universitas Islam Negeri Raden Fatah and I'm from program study Criminal Law Islamic. Oke, Win Raden Fatah semester berapa tuh? Semester 4 Kak. 4 ya, Oke. 4 gitu ya. Oke baik, kalau Reva background aktivitasnya saat ini di mana tuh? Kalau Reva saat ini, Reva aktif mahasiswa di Stikes Dona Palembang, Mhm. program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Ya, semesternya semester 6. semester 6 gitu ya. Oke baik. Dan ini mengenai Duta Lingkungan Sumsel, kita pengen tahu atau pendengar kita juga pengen tahu, Duta Lingkungan Sumatera Selatan ini sudah diinisiasi sejak tahun berapa tuh? Kalau sudah diinisiasi itu sejak tahun kedua pemilihan. Oh, tahun Kak. kedua pemilihan. Jadi 2024 ya, Benar. kurang lebih gitu. Untuk penggagasnya siapa nih? Untuk penggagasnya itu untuk founder Sumatera Selatan itu Kak Sandes Pratama SE Mhm. dan untuk jadi kita ini ada ajang nasionalnya juga Kak. Ada. Mm-mm. Tapi kita ke Sumsel dulu aja ya. Sumsel dulu Aha, aja. kalau di Sumsel ini siapa tadi foundernya? Kak Sandes Pratama SE. Oke baik, Sandes ya. Ini di tahun kedua artinya kalian juga udah menjabat ini sejak 2025 tadi ya. Benar. Oke baik. Dan ini mengenai Duta Lingkungan. Ini lingkungan seperti apa sih yang tadi di awal saya sebutkan kan lingkungan bisa mengenai kesehatan juga, lingkungan perilaku kita atau lingkungannya seperti apa nih mengenai Duta Lingkungannya? Oke, benar sekali sih Kak, izin sebelumnya ya. Aha, Karena sering kita ketahui bahwasanya lingkungan itu hanya menjaga
Kebersihan. kebersihan. Itu Benar. yang awamnya ya. Awamnya. Heeh. Akan tetapi kita tuh harus tahu lingkungan itu bukan hanya di darat, akan tetapi juga ada Hmm. di laut, di udara khususnya. Oke. Kayak contohnya nih Kak, ketika kita eh, me- ketika kita Apa tuh? tidak mengaplikasikan kehidupan yang sehat, Heeh. otomatis lingkungan juga kotor kayak Oke, itu. jadi pengaruh sekali ya. Sama kayak pepatah yang mengatakan, bukan pepatah, kayak ada kalimat, kalau kita bergaul dengan lingkungan yang wangi, kayak yang penjual parfum, maka kita akan ikut wangi juga ya. Nah, Benar. itu seumpamanya begitu ya. Benar. Tapi kalau Reva bagaimana nih mengenai duta lingkungan? Kita pengen tahu. Pasti kalian membawa visi misi ya di sini ya, Benar. menjabat sebagai duta lingkungan Sumsel. Apa sih visi misi yang akan digagas oleh duta lingkungan Sumsel ini? Baik. Kalau Reva sendiri pastinya menjadi agen perubahan Mhm. karena generasi muda adalah generasi yang akan menjadi tombak utama Mhm. untuk lingkungan ke depannya. Karena Oke. banyak sekali lingkungan ini yang kita bisa ketahui banyak yang rusak, Mhm. banyak yang sudah hilang. Jadi dengan adanya duta lingkungan maupun generasi muda ini Mhm. bisa membuat generasi-generasi yang akan datang melek terhadap lingkungan. Mhm. Seperti itu sih Kak. Oke, tapi sejauh ini bagaimana nih buat generasi muda yang ada di Palembang? Apakah udah melek lingkungan belum? Menurut siapa yang pengen jawab? Silakan. Reva kembali ya. Boleh. Kalau di Palembang ini sudah ada volunteer peduli lingkungan, Oke. Kak. Dan udah kerjasama juga sama duta lingkungan. Heeh. Jadi menurut Reva udah ada sebagian kecil walaupun tidak banyak Kak, Mhm. tetapi itu bisa merubah setidaknya sedikit dari segalanya seperti Mhm. karena tindakan kecil hari ini bisa mengubah dampak besar di kedepannya Oke. seperti itu sih Kak. Jadi ada ini ya kepedulian juga ya Iya betul. generasi muda di Palembang mengenai lingkungan. Lingkungan yang seperti apa nih Reva kalau boleh tahu? Kalau kemarin itu tentang kebersihan sampah, Kak. Mhm. Karena kan sampah adalah faktor utama nih Kak ya Oke. di lingkungan seperti itu banyak sekali sampah yang dibuang sembarangan, Mhm. sampah yang tidak didaur ulang Mhm. seperti itu kan Kak. Jadi dengan kemarin volunteer peduli lingkungan itu lebih ke sampah Kak. Oh, Untuk itu membuang fokusnya ke sampah. lingkungan kebersihan gitu ya. Ya, kebersihan. Akan berdampak terhadap kesehatan juga begitu. Betul. Oke, nah ini kan kita tahu bahwa Palembang dibelah oleh sungai besar tuh, Sungai Musi. Kita terkadang agak sedikit mengabaikan, bukan mengabaikan sih, kayak ya udah sungai bisa dibuang sampah, nanti sampahnya akan mengalir kan, begitu akan hilang. Tapi itu mindset yang salah begitu ya. Tapi dari kalian sebagai duta lingkungan Sumsel melihat kondisi Sungai Musi sejauh ini bagaimana tuh mengenai lingkungannya? Mungkin dari siapa tuh yang jawab? Saya lupa ya. Eh, eh, Didaur ulang. Contohnya ketika sampah plastik banyak sekali banyak sekali nih contohnya. Jangankan di Mhm. Sungai Musi, di Ya. got-got terkecil aja plastik kecil-kecil itu tidak bisa terbaur ke sungai. Mhm. Oleh karena itu tugas kami sebagai duta lingkungan itu membuat video edukasi tentang bahayanya dampak sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang mhm. di platform digital. Oh begitu ya. Jadi kalian udah ada langkah program juga tuh Benar. yang akan menyentuh atau turun langsung ke masyarakat. Salah satunya pembuatan video edukasi. Kalau untuk tindakan langsung ada nggak untuk program duta lingkungan? Kalau untuk tindakan langsung itu biasanya kami itu bekerja sama Mhm. volunteer kayak Green Generation Sumatera Selatan yang dimana kami turun langsung ke lapangan kayak di KI. Mhm. Di KI kan banyak sekali sampah plastik yang sekali pakai itu Oke. nggak bisa dihitung pakai jari sih Kak. Mhm. Rata-rata semua itu nggak Harus bisa pakai didaur ulang. kalkulator ya. Benar. Soal jari kita ada 10 nih. Iya. Oke, jadi artinya di situ kalau di Palembang kayak tambahan Kambang Iwa ini selalu menjadi titik kayak ini ya program di situ ya. Benar. Yang kalian lihat untuk di Kambang Iwa tadi memang udah banyak sekali ya sampah di situ. Benar sih Kak, karena ketidakpedulian masyarakat tentang bahayanya sampah plastik sekali pakai karena mindset anak muda zaman sekarang tuh Mhm. ngapain sih bawa tumbler? Iya. Kayak tabu banget untuk bawa tumbler. Lagi hilang kayak yang di kereta api itu ribut pula laju ya. Mungkin itu salah satu alasan, tapi bukan ya.
lebih kayak bawa tumbler itu sebenarnya apa ya? Kalau zaman sekarang tuh kayak udah jadi ini juga ya. Kayak passion itu. Fashion benar sih Kak, Kayak bisa karena yang bagus. Bahkan tumbler itu ada harganya tuh sampai ratusan. 1 juta 1 jutaan, lebih. bener, Enak kalau bener. ratusan ribu ya, 1 juta lebih. Jadi ini memang sebenarnya ada beberapa anak muda juga ya yang terkadang tidak sampai ke sana untuk pikirannya karena itu tadi yang disebutkan oleh Rian, capek bawanya, Bener. belum lagi nak megang apem itu kan, megang tumbler juga kayak itu. Tapi apakah itu bisa dijadikan alasan nih menurut kalian sebagai duta lingkungan? Kalau untuk jadi alasan sih enggak sih Enggak Kak, ya. karena Allah bisa karena terbiasa. Nah itu dia ya. Jadi dibiasakan dulu biar bisa jangka panjang nantinya di situ ya. Benar. Tapi kalau dari Reva nih kita pengen tahu juga mengenai program mungkin ya. Salah satu program terdekat yang nanti akan dilakukan oleh kalian sebagai duta lingkungan Sumsel apa? Program terdekat itu yang di bulan 4 nanti Kak, April ya. ya, Aha. itu pengabdian ke desa. Pengabdian ke desa. Bagaimana tuh programnya? Programnya itu seperti KKN lah Kak ya, ibaratkan Gitu. kita menginap di sana, kita mengedukasi, kita bersama masyarakat di situ memberikan edukasi, arahan, kita buat recycle seperti Oke. itu Kak. Jadi pendekatan terhadap masyarakat yang mungkin belum tahu nih Kak apa sih bahayanya sampah, membuang sampah sembarangan, Itu. seperti itu, mendaur ulang, bagaimana mendaur ulang. Karena kan mendaur ulang bisa menambah nilai jual Kak ya kan? Itu. Jadi bukan hanya untuk estetika, tapi bisa juga dijual. Jadi ada nominalnya juga ya Betul kalau kita banget. bisa melihat peluangnya di situ ya. Oke baik. Dari kembali tadi yang disampaikan oleh Reva dampak membuang sampah. Ini kembali kita juga mengedukasi pendengar kita ya. Baik itu yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube ataupun juga yang lagi mendengarkan kita di radio. Kita pengen tahu walaupun ini sedikit apa ya? Kalau dampak buang sampah pasti banjir langsung aja di situ kan. Tapi kalau dari kalian yang lebih menakutkan lagi dampak dari membuang sampah itu apa aja? Tentunya ketika dampak membuang sampah Sembarangan tapi ini ya, Iya, membuang sampahnya sembarangan ya. gitu. Selain banjir juga bisa mengakibatkan populasi hewan khususnya ya. Kayak ikan-ikan di selokan itu kan membantu juga ekosistem dari perairan. Kayak Aedes aegypti gitu ya Iya. untuk memakan nyamuk Benar. DBD gitu. Dengan cara Apa tuh? dengan cara ketidaksadaran manusia terhadap lingkungan, membuang sampah itu mengakibatkan juga, benar kata kakak tadi, mengakibatkan juga sakit kayak contohnya demam berdarah. Itu diakibatkan oleh nyamuk, oleh ugat-ugat yang jentik. Bahasa Itu. Indonesia jentik. Itu. Bukan ugat-ugat. Jadi buang sampah sembarangan itu akan menjadi sumber berbagai macam penyakit. Diare ada, DBD apalagi gitu Benar. ya. Belum Benar sekali. lagi apa tuh gatal-gatal dan lain sebagainya. Ada tambahan lagi mungkin dampaknya apa tuh? Kayak lingkungan menjadi rusak ya. Benar. Penyumbatan selokan. Kalau nanti hujan tiba-tiba yang tadi datarannya tidak pernah banjir, Tiba-tiba banjir. jadi ada air, menyalakan siapa ya ternyata membuang sampah itu tadi salah satu faktornya di situ ya. Tapi kalau ditindaklanjuti sebagai solusi mungkin untuk menghilangkan kebiasaan mindset kita membuang sampah sembarangan itu dengan cara apa nih langkah awal? Langkah awalnya itu dengan cara kita membiasakan diri kita sendiri, karena kita nggak bisa nih menggurui, mengedukasi menggurui. Oke. Karena kenapa anak muda sekarang tuh nggak mau digurui? Dengan cara kita mengaplikasikan kehidupan kita sendiri dulu, agar bisa dicontoh oleh teman dekat, Oke. teman dekat dicontoh oleh teman-teman yang lain juga. Jadi meningkatkan kesadaran diri ya. Ketika kesadaran diri udah dapat, kita melakukan hal baik itu tadinya dilihat oleh lingkungan dan akan dicontoh begitu ya. Benar. Oke, Reva ada tambahan apa tadi? Mungkin cukup sih Kak. Itu ya. Sama saja. Oke baik. Nah ini kalau mengenai duta lingkungan Sumsel, ini kalian ada struktur organisasinya ya di situ ya? Apa aja tuh kalau kita boleh tahu? Ada founder, di bawahnya ada siapa lagi di situ? Yang pertama founder, yang kedua ada DPPO, yang ketiga ada ketum, waketum, terus ada sekretaris umum, Oke. ada bendahara umum, ada divisi-divisi lain Kak. Kemarin juga kita baru melaksanakan mubes. Ada mubesnya ya. Ya, musyawarah besar, tapi
kemungkinan di bulan 4 nanti baru akan melaksanakan pelantikannya yang emang benar-benar pelantikan seperti itu Kak. Begitu. Disahkannya. Jadi memang ini nanti kedepannya akan menjadi kegiatan rutin ya untuk pemilihan duta lingkungan di setiap tahunnya pasti akan digelar gitu. Pasti Kak. Tapi untuk yang awam, apakah menjadi duta lingkungan ini harus punya background mengenai pendidikan kesehatan gitu nggak? Atau semua kalangan bisa tuh? Tentunya semua kalangan bisa Kak, Bisa karena duta lingkungan juga tidak membatasi pendidikan atau di latar belakangnya ini tamat SMA kan nggak bisa Iya. ikut, nggak kayak gitu Kak. Jadi semuanya bisa ya. Oke, untuk mengenai lingkungan kesehatan tadi udah banyak sekali kita bahas. Tapi kalau lingkungan yang lain ada nggak? Di duta lingkungan juga itu menjadi salah satu ini nggak kayak garis besarnya untuk setiap gagasan yang dilakukan kayak lingkungan pergaulan dan lain sebagainya ada juga nggak itu? Atau concernnya lebih ke lingkungan kesehatan aja? Iya, lebih konsen ke lingkungan sehat. Oh, concernnya ke sana ya. Hmm. Dan apalagi tuh kalau buat program tadi terdekat di bulan April ya. Tapi kalau yang udah dilaksanakan apa aja? Kalau yang udah dilaksanakan itu seperti Reva sendiri, Reva sudah menjadi juri, udah 2 kali menjadi juri, terus Iya. jadi narasumber, dan kemarin juga Reva memberikan satu challenge kepada anak muda, yaitu 10 hari menggunakan tote bag. Oke. Dan kemarin baru udah untuk selesai challenge tersebut. Udah selesai ya. Iya. Itu Oke. juga salah satu langkah kecil sebenarnya kan untuk membuat anak muda itu melek terhadap lingkungan, bahwasanya langkah kecil itu bisa membuat dampak besar di Iya. kemudian harinya. Wah, gitu seperti ya. itu. Oke, baik. Tapi kalau buat merubah gaya hidup supaya lingkungan kita menjadi sehat, bagaimana ya? Ada nggak? Salah satunya ini tadi pakai tumbler tuh. Benar. Terus ada lagi nggak kalau dari kalian? Contohnya itu merubah gaya hidup agar lingkungan sehat, gitu. Aha, Dengan cara menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. oke. Contohnya di Palembang kan ada LRT itu. Itu tidak menggunakan bensin atau solar, akan tetapi menggunakan Listrik ya. Benar. Itu juga menjaga lingkungan sih Kak, kayak mengurangi emisi gas rumah kaca yang diakibatkan oleh polusi udara dan juga mengurangi udara kotor diakibatkan oleh mesin-mesin mobil atau motor yang menggunakan bahan bakar fosil. Jadi ada populasinya ya. Benar. Populasi lagi polusi ya. Polusi. Terus apa lagi tuh gaya hidupnya? Kayak tadi mungkin kalau beli makanan itu kita bawa wadah sendiri gitu ya. Benar. Terus kalau ke minimarket bawa sangke sendiri Tote gitu. bag, buat tote Tote bag bag. itu tadi ya, jangan sampai beli banyak plastik di situ. Benar. Sedotan juga mungkin. Sekarang kan udah ada yang Ada jual sedotannya plastik itu tuh, bisa Ya. dipakai berulang gitu kan. Stainless itu kan. Jadi apalagi selain itu juga mungkin dari lingkungan rumah kita menjaganya bagaimana tuh untuk supaya lingkungan sehat. Oke, dari aku dulu ya Kak. Kalau dari lingkungan rumah itu menjaganya tuh dengan langkah kecil sih Kak. Kayak kita mereboisasi lingkungan di sekitar, melakukan penanaman hijau kecil-kecilan. Iya. Dari situlah agar udara yang di daerah sekitaran rumah kita tetap tersaring semua masuk ke dalam rumah. Begitu ya. Apalagi untuk anak muda tuh hilangkan kebiasaan menggantung pakaian. Benar. Bagaimana Reva? Ada tambahan tadi kayaknya? Kalau dari Reva sendiri sekarang semenjak menjadi duta lingkungan, Reva selalu membawa tumbler Kak. Oke. Jadi kebiasaan seperti itu Kak ya. Dan untuk di sekitar rumah sama seperti dia itu menanam pohon untuk udara segar itu kan pertama. Oke. Terus juga yang kedua seperti kita kan kalau di kehidupan sehari-hari pasti menggunakan sampah plastik kayak yang untuk sudah banyak mencuci, dilakukan untuk gitu ya. mencuci kan. Tapi itu bisa didaur ulang kayak ecobrick, bisa didaur ulang ecobrick atau sampah dari makanan bisa dibuat ekoenzim juga seperti itu sih Kak. Jadi perlu banyak pemahaman gitu Iya, ya. betul banget. Jadi jangan hanya dibuang sia-sia, tapi bisa juga dimanfaatkan. Oke. Nah kalau di duta lingkungan, apakah ada program yang nantinya akan mengedukasi masyarakat mengenai itu tadi mendaur ulang itu tadi berbagai sampah, ada nggak gitu? Mungkin di bulan 7 ya. Ada ya. Edukasi ke SMK ya kita kan. Ke SMK itu di bulan 7 Kak. Kalau jenis sampah apa aja ya yang bisa didaur ulang kembali? Plastik kayaknya bisa tuh. Bisa sampah plastik. Terus apa lagi kardus dijual ya? Kardus bisa sih Oh, Kak. bisa ya? Jadi kayak rak
rak sepatu atau gitu. rak tempat misalnya make up gitu. Tempat wadah-wadah buku, pensil Iya, gitu ya bisa. bisa ya. Oke baik. Oke Manca Bice dulur-dulur, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Duta Lingkungan Sumatera Selatan untuk di obrolan kita di kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya kita bakal dengarkan dulu beberapa informasi anak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas Perempuan Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya? Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly. Ini sedotan bambu. Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah. Musim ginian ribet gak sih? Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan. Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya? Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Lampung sang bumi ruang Julai, Lampungku tapis berseri, Lampungku sai kayo rayo, tanah Lampung tanah lada. Kopi robusta, cita rasa no internasional, sapo sai ago, nikmati kopi, begedok Lampung sai, Kedau gelas, kedau wai panas, kedau golo, kedau sudah do, payung lambi, besok kosong.
Robusta, Cita rasa no internasional. Saposai Ago, nikmati kopi. Negara Lampung say wawan. Kedau gelas, kedau wai panas, kedau gondo, kedau sudano, payu rambi, bersoko-soko, kopi Lampung, kopi Robusta. Ingo kopi, kopi robusta. Ingo Lampung, kopi robusta. Payung rambang, bersoko-soko, kopi Lampung, kopi robusta. Kedau gelas, kedau wai panas, kedau gondo, kedau sudano, payu rambi, bersoko-soko, kopi Lampung, kopi Robusta. Ingo kopi, kopi Robusta. Oke, lagu yang satu ini adalah lagu Kopi Robusta. Waduh, bulan puasa ya, udah boleh kita minum kopi dulu sebelum KG pada saat sudah buka puasa boleh ya Mas BC ya. Ini salah satu kekayaan juga nih kalau Kopi Robusta nih dari Sumatera ya yang sudah kemana-mana nih Mas BC ya. Oke, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Permata FM Palembang. Ini kita masih bersama dengan Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Masih bersama dengan Emrian Hidayat dan juga Reva Widiasari ya untuk di obrolan komunitas kita di kesempatan kali ini. Baik, dan kita pengen kepo lagi dengan Reva dan juga Rian. Sebelum ikutan ini, apa nih ya menjadi motivasi kalian akhirnya ikut mendaftar pada saat pemilihan Duta Lingkungan Sumsel? Ada visi apa ya dari kalian pribadi yang pengen disampaikan melalui Duta Lingkungan Sumsel ini? Oke, dari aku dulu ya Kak. Baik, sebelumnya aku juga pernah mengikuti pageant di tingkat SMA Negeri 9 Palembang. Iya. Dan alhamdulillahnya dikasih percayaan juara 2. Dan lanjut ke universitas juga, aku juga ikut pageant tapi nggak lulus karena bukan rezekinya. Dari situlah memotivasi diri saya bahwasannya pageant bukan hanya untuk ajang kecantikan atau handsome Kak, akan tetapi pageant juga untuk ajang bagaimana cara kita mengadvokasikan pendapat kita, bagaimana cara kita untuk menginspirasi pemuda di luar sana. Begitu ya. Begitu. Kalau Reva bagaimana tuh? Kalau Reva yang pertama itu melihat temen keluar dari zona nyaman, karena Reva tuh sama saja seperti Gen Z sebenarnya kayak Iya. mageran kayak. Tapi Reva punya keinginan untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Dan kemarin juga pembukaan Duta Lingkungan Reva ikut kan, dan Reva sebenarnya tidak ada Background pengalaman ya? pengalaman lingkungan. Cuman karena yang pertama Reva ingin keluar dari zona nyaman, dan ketika diterima Reva baru tahu oh gini lingkungan, Iya. oh gini jadi Sambil belajar juga ya? Iya betul banget. Jadi walaupun kita tidak ada background lingkungan, tetapi kita tetap belajar gitu loh Kak. Jadi motivasi Reva juga mengikuti Duta Lingkungan ini menjadi agen perubahan, menjadi garda terdepan untuk generasi-generasi muda seperti itu. Karena sekarang itu generasi muda itu susah diajak sebenarnya Kak. Tapi kalau kita berteman terus kita deketin, pasti dia juga akan mau seperti itu. Karena temen Reva sendiri Kak, yang biasanya kayak nggak peduli terhadap lingkungan seperti itu kan, kayak membuang sampah sembarangan seperti itu. Dan adanya Reva kayak ingetin jangan buang sampah sembarangan kayak gitu. Dan mereka terdorong ya? Ya terdorong, karena juga mereka ngelihat background aku sekarang jadi Duta Lingkungan Kak. Jadi mereka juga oh temen aku Duta Lingkungan, jadi aku nggak mau juga malu-maluin temen aku seperti Begitu. itu. Jadi secara tidak langsung kehadiran kalian di lingkungan kalian itu memiliki dampak juga ya. Ya pasti dampak positif nih. Tapi kalau mengenai advokasi pada saat pemilihan atau seleksi Duta Lingkungan Sumsel, masih ingat nggak advokasi apa yang kalian gagas pada saat itu? Masih ingat sih Kak. Waktu itu saya mengadvokasikan kita agar lifestyle kita diubah menjadi naik kendaraan yang ramah lingkungan. Kayak sayang aja sih fasilitas disediain di Kota Palembang megah ya, megah, murah meriah juga tuh. Bener, nggak dimanfaatkan sih Kak. Itu. Oke, salah satunya di situ. Salah satunya. Oke, kalau memang mau naik LRT kayaknya butuh perjuangan karena aksesnya jauh,
Mungkin bisa dengan kendaraan listrik kan udah banyak juga Iya ya. benar. Kayak motor listrik tuh ada tuh, sepeda listrik juga ada gitu ya. Itu salah satu mensiasati supaya itu tadi ya yang disampaikan Rian, supaya tidak ada polusi udara dengan kendaraan yang notabene selama ini kita tahu menggunakan bahan bakar begitu ya. Benar. Oke, kalau Reva bagaimana advokasinya pada saat itu? Kalau Reva kemarin advokasi itu smart Kak. Mhm. Save money Cerdas ya. smart, save money Oke. and recycle trust. Wah, apa tuh artinya tuh? Jadi simpan uangmu mari mendaur ulang. Nah, untuk gitu. juga di bulan 7 nanti itu kan edukasinya tentang daur ulang tuh Kak. Jadi sesuai dengan advokasi Reva kemarin itu mendaur ulang. Jadi memberi edukasi untuk adik-adik nanti bahwasannya sampah itu bukan hanya sekali pakai, tetapi juga bisa kita daur ulang untuk estetika maupun nilai jual seperti itu. Oke, nah ini tadi advokasi yang sudah kalian sampaikan ya. Tapi kalau mengenai impact secara pribadi ada nggak setelah menjabat sebagai duta lingkungan Sumsel? Ada nggak tuh kayak perubahan dalam diri itu value dalam diri lebih meningkat atau gimana gitu? Ada nggak? Alhamdulillahnya ada sih Kak, Aha. sedikit demi sedikit ya. Jadi bukit ya lama-lama. Oh, itu menabung ya, beda ya. Beda. Bagaimana Oke, tuh? Kayak kan ini lagi puasa biasanya kalau nggak puasa itu udah membiasakan diri untuk membawa tumbler kemana-mana, terus lebih terbiasa kalau mau ke mall kayak ke PI kan udah ada tuh stasiun LRT-nya. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan Oke, lagi. LRT Palembang kan juga terkoneksi juga ya dengan beberapa pusat perbelanjaan dan Benar. juga wisata kota juga tuh kayak Iya, di ada. Ampera kan. Hmm. Jadi benar itu bisa menjadi salah satu solusi ya. Bagaimana kita juga ikut mendukung supaya lingkungan terkhusus di kota kita menjadi lebih sehat ya. Benar. Oke, baik. Terus ada lagi nggak impact ya? Itu aja ya. Mungkin itu aja. Untuk saat ini. Untuk ya. saat ini. Tapi kalau buat Reva ada nggak? Kalau buat aku meningkat sih Kak, Aha. karena dari tidak dikenal orang menjadi dikenal orang. Contohnya kayak menjadi narasumber gitu kan. Seperti hari ini juga ya. Iya betul banget. Itu menjadi salah satu kayak kesempatan berharga sih buat Reva, karena Reva yang awalnya malu-malu dan tidak mau, akhirnya kayak bisa nih jadi Itu. kesempatan untuk sama-sama belajar Oke, seperti itu. awalnya malu-malu akhirnya bisa ya. Iya. Beda dengan saya malu-maluin ini. Gitu ya. Tapi kalau buat apa namanya tuh tantangan mungkin ada nggak sih yang kalau kita flashback lagi pada saat kalian ikut dalam seleksi pemilihan duta lingkungan ini ada nggak? Untuk saya sendiri ada sih Kak. Apa tuh tantangannya? Karena- Unjuk bakat nggak? Ada juga ya? Ada juga. Apa tuh tantangan yang kemarin masih diingat? Oke, tantangannya itu lawan sih Kak. Lawannya tuh berat-berat jujur karena kayaknya saya sendiri di latar belakangi anak hukum. Oh. Karena rata-rata anak kesehatan. Karena sesuai dengan ini ya tupoksinya juga ya. Benar. Kayak nggak percaya diri duluan bakalan lulus ke tahap selanjutnya dan alhamdulillahnya Tuhan diberi jalan. Diberi jalan oleh Tuhan maksudnya. Benar. Kalau kita yakin insya Allah akan bisa ya melewatinya itu. Oke, baik. Kalau Reva ada nggak masih diingat tuh mengenai tantangan pada saat ikut seleksi duta lingkungan Sumsel? Tantangan sama sih lawan Kak ya. Dan juga yang kedua itu adalah diri sendiri karena grogi Kak Oh, pas itu. ucapin speech gitu kan. Sebenarnya pas semifinal aja sih Kak. Tapi pas final kemarin udah kayak lebih leluasa gitu bagaimana teknik-teknik agar tidak grogi, Iya. tidak salah berbicara seperti itu, tidak salah menyampaikan speech yang udah kita pelajari seperti itu kan Kak ya. Jadi tidak salah-salah seperti itu sih Kak kalau aku. Kalau mengenai tahapan untuk supaya ini bisa menjadi bekal juga ya kepada pendengar kita yang nantinya akan ikutan di 2026. Tahapan rangkaian pemilihan duta lingkungan Sumsel ini apa aja tuh pada saat itu? Oke, yang pertama itu ada technical meeting. Ada yang TM-nya dulu. Ada TM. Udah TM itu lanjut ke karantina semi, semi-finalis. Ketika semi itu grand final, udah grand final semi-finalis lanjut lagi ke finalis. Oke. Selama jadi finalis itu karantina lagi. Udah karantina lagi baru grand final. Oke, dan itu apa aja tuh? Kayak ada tes tertulis gitu-gitu ya. Benar. Dan juga ada apa lagi di Tes situ? wawancara, Ada wawancaranya juga.
tes bakat Mhm. karena ada salah satu predikat yaitu best perform. Oh gitu. Bangsa aku melok menang aku best perform itu. Soalnya aku pinter salto nih galak. Itu ya. Jadi memang ini di sini sebagai peserta itu ditantang banyak hal ya. Benar. Mengenai wawasan lingkungan, mengenai unjuk bakat juga ada di situ sebagai poin plusnya juga ya. Dan kalau mengenai tugas utama dari Duta Lingkungan Sumsel ini apa nih? Ya menjadi garis besarnya. Menjadi role model atau bagaimana? Benar sih Kak, menjadi role model. Juga Duta Lingkungan Sumatera Selatan ini juga kami bekerja sama dinas DLHP Oke. dan dinaungi juga sih. Mhm. Oke, kalau naungannya di bawah kedinasan juga ya? Benar. Apa aja tuh? Kayak contoh kemarin Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu kami juga dilibatkan menjadi role model tentunya. Terus juga ketika karantina itu kami di karantinanya di DLHP Kak, di Oh, dinas. Jadi materi-materi itu juga disampaikan di dinas. Oke. Bagaimana Repa tadi kayaknya ada jawaban juga tuh apa tambahannya? Sama sih Kak, sebenarnya sama seperti Diana. Gitu ya. Pokoknya banyak keseruan ya Iya, setelah seru ikut di sini. banget. Tapi kalau buat sinergi selain tadi kedinasan, Duta Lingkungan Sumsel pernah ada kolaborasi dengan pihak mana aja tuh? Sejauh ini belum ya? Karena kalian juga baru terhitung berapa bulan ya. Bener. Tapi kedepannya mungkin ada bayangan mungkin. Ada. Kayak ke sekolah tadi ya. Bener. Terus apa lagi tuh? Kayak dengan volunteer yang ada di Palembang juga. Lingkungan. Di tanggal 14 nanti ada namanya Laksan. Berbagi takjil Oh, dan gitu. ke Panti Jompo itu juga berkolaborasi bersama pageant-pageant yang lain juga Kak. Jadi ini kegiatan sosial tentunya akan. Jadi bukan hanya tentang lingkungan tapi kepedulian juga. Benar, apalagi di bulan yang baik ini ya, bulan Betul suci banget. Ramadan. Oke. Tapi kalau kita kembali untuk di bulan suci Ramadan ini biasanya peningkatan daya beli masyarakat tuh menjadi meningkat ya. Benar. Jadi tentu itu akan berkaitan juga dengan sampah-sampah yang akan ditimbulkan. Kayak beli lauk itu pasti akan ada bekas kita nganuin ikan segala macam, itu kan jadi sampah juga tuh. Belum lagi dengan apalagi bekas mengupas buah dan lain sebagainya juga, belum plastiknya juga. Himbauan dari kalian bagaimana nih untuk masyarakat supaya bulan suci Ramadan ini kita tetap bisa beribadah dan lingkungan kita juga tetap sehat. Bagaimana tuh? Oke, kalau untuk saya sendiri sih bagi masyarakat yang khususnya beli lauk yang Lauk yang mentah ya. instan, iya yang instan. Oh, yang instan. Iya, kayak dalam artian tuh kayak Junk food. yang udah jadi. Oh, yang udah jadi. Kan itu kan dikantongi plastik. Saran aku masyarakat bisa menggunakan rantang kalau mau besar, kalau mau kecil ya menggunakan wadah makanan biasa aja. Terus aku senangnya di bulan Ramadan ini kan after dari tarawih itu kan banyak anak muda ke kafe-kafe nih. Nongki ya. Benar. Itu aku lihat sendiri anak muda di sana excited sekali beli kopi itu menggunakan tumbler dari kafe tersebut. Karena kayak ini Kak, setiap kafe itu memiliki tumbler tersendiri, kayak di Kopken beda, di Kopi Kenangan beda-beda tumbler. Jadi Naku beda juga nggak? Apa? Nama-nama kafe di Palembang semua itu ya. Terus apa lagi? Itu pokoknya anak muda tuh kayak excited untuk beli kopi dimasukin ke dalam tumbler. Oke, karena itu memang udah jadi kayak ini ya tren juga ya sekarang benar, ya. benar. Tapi FOMO-nya baik gitu FOMO kan. baik itu nggak apa-apa kita Iya, lakuin nggak ya. Terus ada lagi nggak dari Reva mungkin? Kalau dari aku contohnya tadi seperti kita tidak bisa sebenarnya harus mencegah, tidak bisa karena sudah banyak beredar seperti sampah-sampah plastik, tapi kita bisa mengedukasi untuk agar lebih peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan cara sama seperti tadi kan, membawa bekal atau membawa wadah untuk membeli sesuatu, juga membawa tote bag seperti challenge yang pernah Reva kasih itu di bulan Ramadan ini. Walau pasti kalau misalnya untuk minuman pasti tidak mungkin kan Kak, karena biasanya udah diwadahin cup-cup seperti kayak cup itu. plastik bisa dibuang itu ya, langsung buang itu. Nah makanya Reva kemarin challenge itu buat tote bag Kak. Oke. Jadi kan itu kan salah satu contoh atau edukasi untuk masyarakat, tidak perlu plastik dari penjual, kita membawa sendiri, itu juga salah satu tindakan. Oke, belum lagi ini
kayak bekas mineral atau minuman cup yang wadahnya kita cuci kita pakai lagi itu bahaya kan. Ya bahaya banget. Menimbulkan dampak apa itu ya? Ada zat kimianya juga ya. Karena itu tidak bisa dipakai berulang. Kayak bekas minuman mineral kan. Ya betul. Bahkan anak-anak sekolah SD itu botol-botolnya dipakai untuk besok lagi dipakai lagi, itu bahaya sekali ya. Benar. Apakah ada edukasi juga nih nanti mengenai hal itu dari Duta Lingkungan? Tentunya kami juga sedang menjalankan program YouTube yang dimana itu ada video di setiap minggunya itu mengenai edukasi, Ya. bukan hanya tentang sampah kan, tetapi juga tentang kesehatan lingkungan. Juga ada yang namanya belajar membuat ekoenzim. Kayak itu sih Kak. Jadi banyak ya. Lebih memanfaatkan sampah sih lebih tepatnya. Oke, baik. Dan untuk yang pengen ikutan nanti di Duta Lingkungan Sumsel, apa nih dari kategorinya lebih banyak usia berapa tuh? Rata-rata mahasiswa sih Kak. Di Tapi usia ada juga yang SMA Kak. ada ya, jadi Gen Z lah ya. Iya, Benar. gini, Bisa siapapun ikutan di sini. boleh ikut Kak. Siapa Begitu. tidak melihat latar belakang ataupun apa, tidak Kak. Kita siapapun yang mau ikut, siapapun yang mau berubah, siapapun yang mau mencari dirinya sendiri itu juga bisa. Oke, nah kalau kalian dikasih tantangan untuk mengangkat satu isu lingkungan yang lagi apa ya menjadi perhatian saat ini, ada nggak? Apa ya, untuk di Palembang kayaknya lebih ke isu lingkungan mengenai dampak meluapnya sungai ya. Itu juga salah satu jadi catatan juga, karena ya terkhusus untuk yang tinggal di bataran Sungai Musi kan, pada saat hujan itu pasti airnya menjadi naik ya. Tapi kalau mengenai isu lain ada nggak, isu lingkungan? Kalau untuk di Palembang sendiri nggak ada sih Kak. Kan terakhir di Indonesia itu banjir banjir di Padang kemarin kalau nggak salah, Yang di arah 3 provinsi itu ya. Itu menurut data BNPB itu yang meninggal hingga 1.141. Oke, Itu paling besar di jadi data dampaknya BNPB. menyedihkan sekali ya. Benar sekali, bukan hanya meninggal Kak, bukan hanya meninggal dunia, tetapi juga berdampak untuk material yang di sekitarnya. Nah ini juga berkaitan dengan hutan juga ya. Iya, Benar. Karena itu lingkungan kita juga tuh. Terkadang kita, apalagi kita yang tidak paham ya, melihat hutan tiba-tiba jadi gundul, itu kan menyeramkan sekali ya, bisa menimbulkan banyak sekali dampaknya tuh. Ketika di musim hujan datang, ada sungai yang meluap, tidak akan bisa menahan lagi kan. Betul banget. Benar sekali. Apalagi Kak zaman sekarang tuh rata-rata hutan digunduli terus diganti jadi sawit. Nah itu. Benar. Karena di Google Maps khususnya buat pendengar nih, kan di Google Maps ada nih, kita bisa bedain hutan sawit sama hutan yang benar-benar pure hutan. Yang Kalau murni alam ya. alami alam. Kalau hutan sawit tuh gambarnya tuh rapi, pohonnya tuh betul-betul sejajar, terus sama warnanya, warna daunnya. Terus kalau emang hutan alami itu warnanya berbeda-beda, terus bentuknya juga berbeda-beda, tidak sama dari atas. Gitu. Bisa teman-teman lihat. Itu ya, jadi ya mudah-mudahan dengan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia ini akan menjadi renungan kita bersama, supaya dijadikan pembelajaran bahwa ya Lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. itu, belum lagi nanti hewan-hewan yang ada di hutan itu kan. Benar. Pernah ada kaget tiba-tiba ada tupai masuk kan. Ada yang memang seyogyanya hewan-hewan tersebut kan kita agak bukan agak aneh sih, kayak kurang tabu ya. Tiba-tiba ada hewan-hewan seperti itu di lingkungan perkampungan begitu ya. Mungkin itu salah satu menjadi faktornya juga gitu ya. Karena ya tidak cuma kita manusia, tapi hewan pun akan merasakan dampaknya juga. Benar. Tapi kalau buat tantangan ada nggak sih untuk merubah mindset kita yang tadinya tidak peduli terhadap lingkungan, akhirnya bisa menjadi peduli? Itu tantangannya apa ya yang menurut kalian itu yang menjadi faktor utamanya? Keinginan mungkin ya. Menjadi faktor utamanya tuh kayak ini Kak, kurangnya kesadaran diri Itu sendiri. ya. Terus sama pengaruh orang di sekitar sih Kak. Karena ketika orang di sekitar kita tidak peduli lingkungan, apakah kita peduli dengan lingkungan? Kayak itu pasti. Oke. Dan
Kalian tinggal di daerah Batangan Musi nggak ya? Aku tinggal Oh itu di kawasan mana tuh? Berapa ulu? di 1 Ulu. Nah kita pengen kepo bagaimana nih kehidupan masyarakat di situ mengenai Sungai Musi. Oke, masyarakat di situ kan rata-rata masih tinggal di rumah apung. Oh iya banyak rumah apung di Rumah situ ya. rakit bahasa Rumah gitu tuh, rakit. Aha. Banyak rumah rakit yang Mhm. dimana rumah rakit itu kan Tinggalnya di atas sungai kan. tinggalnya di atas sungai. Aha. Aku juga pernah tidur di rumah rakit itu Heeh. kalau malam tuh naik ke airnya. Wah serem ternyata. Naik pasang Jadi surut. First rumahnya time sih. ikut naik juga tuh. Iya, dia tuh kayak diikat pakai tali kayak biar rumahnya tuh nggak nganyut. Terus Heeh. terus dan paling prihatinnya tuh ketika sore-sore tuh kalau lihat sungai itu ada tiba-tiba sampah lewat, plastik Iya. lagi. Itu sih jadi tantangan utamanya. Oke, ya karena memang ya itu tadi ya jadi perlu kesadaran sekali ya. Benar sekali. Karena kita nggak bisa nih nyalai pelakunya. Pasti ini yang tinggal di sekitaran Sungai Itu. Musi. Akan tetapi mereka, padahal mereka buang sampahnya di darat, nggak semesti-mesti buang sampah langsung ke laut. Ada juga sih bukan hanya orang yang tinggal di sekitaran Sungai Musi ini selalu disalahkan. Juga orang-orang yang dagang pasti disalahin. Pasti pedagang itu yang buang sampah ke laut. Kan kita nggak tahu siapa yang buang sampah ke laut. Itu perlunya kesadaran diri masing-masing. Iya daripada kita saling menyalahkan gitu ya, lebih baik benar. kita berusaha untuk sama-sama peduli, memperbaiki mindset memperbaiki diri. kita. Oke, bagaimana Reva tadi apa? Kalau Reva sendiri tantangannya itu yang pertama kesadaran diri, yang kedua itu adalah lingkungan Kak, lingkungan sekitar. Karena kita sebagai duta lingkungan pasti adanya kayak walaupun sampah titik itu pasti itu duta lingkungan tuh sampah pungut. Benar Pasti sih. Jadi seolah-olah tugas kita semua ya mengambil sampah itu ya. Benar. kayak awas ada duta lingkungan kayak padahal kita biasa aja jadi kayak dilihat orang tuh kayak kita tuh lebih wow gitu padahal kita biasa saja seperti itu. Hadirnya kalian akan mengajak ya Iya, sebenarnya untuk mengajak. bagaimana kita sama-sama peduli terhadap lingkungan kita. Oke. Dan apalagi tuh buat di kalangan Gen Z mungkin itu tadi ya salah satu faktornya merubah gaya hidup itu. Benar. Dan kalau mengenai dampak tadi juga udah di Duta Lingkungan Sumatera Selatan kita pengen tahu ada berapa ini nih yang aktif. Apa tuh yang runner up atau juara apa gitu yang juga ikut serta ketika turun ke lapangan dengan program yang nantinya akan digagas tuh ada berapa tim nih? Kalau di bulan 4 nanti semuanya ikut Kak. Ada berapa tuh ikutnya? 29. Banyak ya. Ya, banyak. Ini alumni semua atau para pemenang atau bagaimana tuh? Para pemenang angkatan 2025. 29. Yang alumni ikut serta juga nggak? Enggak. Enggak ya. Sama founder. Iya, Founder. betul. Dan juga ada apa tuh kita punya officialnya juga ya. Iya, ada Tim-tim yang tim-tim yang lainnya juga. penggagasnya di situ. Ada juga turun di situ. Untuk wilayahnya daerah mana tadi? Untuk program yang ke desa. Oki. Oh jauh ya. Benar. Kenapa pemilihan untuk daerah sampai ke Oki tuh? Karena Oki itu di sungai gitu Kak ya. Jadi itu faktor utama yang menjadi salah satu program kami untuk ke sana. Kalian kayak ada ini dulu nggak sih kayak survei dulu Benar sih. daerah mana atau desa mana yang kayaknya perlu nih untuk kita datengin gitu? Karena winner putrinya itu berasal dari Oki Kak. Kebetulan daerah sana Iya, ya. betul. Okinya di mana tuh? Penamaran. Penamaran Oki bukan ya? Agung ya, Bukan. Iya, Kayu Oh di Agung. Kayu Kayu Agung. Agung. Jadi lewat tol bisa deket ya. Benar. Oke, di desa sana tuh. Programnya nanti akan langsung menyentuh masyarakat ya. Nah, betul. Akan ada Edukasi, diskusi, iya. ada interaksi juga. Kegiatan-kegiatan recycle, pokoknya yang bermanfaat deh gitu. Pokoknya untuk masyarakat yang ada di sana dinantikan aja kedatangan teman-teman dari Duta Lingkungan Sumsel di bulan April ya. Ya betul. Sinerginya nanti akan dengan siapa tuh ada nggak? Kami juga bekerja sama Duta Kesehatan Sumsel. Oke. Pokoknya kami dua. Oh ini ya si Zio itu. Bukan. Oh, bukan ya? Beda. Itu Bujang Gadis sama Duta. Oh beda ya. Iya. Ada Bujang Gadis ada dutanya. Oh gitu. Jadi banyak sekali nanti kolaborasinya di situ. Benar. Ada Duta Kesehatan. Sama Duta Lingkungan. Oke Dua ada. aja. Dua itu aja Dua ya. itu aja. Tapi kalau buat yang ingin jadi relawan nggak bisa ya?
Terkhusus ini untuk para apa tuh kita nyebutnya? Para pemenang ya atau alumni yang pernah ikutan di 2025. Karena itu salah satu program, Kak. Jadi Nggak bisa umum ya. ya diwajibkan untuk duta tahun 2025. Kak. Kalau untuk volunteer Nanti ada kemungkinan program nanti lain ya, ya. program lain yang bekerja sama seperti itu, Kak. Oke, baik. Wah, ini tanpa terasa kita juga sudah hampir ada di penghujung perjumpaan. Mungkin dari panjangnya obrolan kita ini apa yang pengen kalian sampaikan untuk masyarakat atau pendengar kita? Oke, buat pendengar radio, pesan aku cuma satu sih, menjaga lingkungan merupakan investasi untuk masa depan keberlanjutan. Terus juga menjaga lingkungan merupakan kado buat anak cucu kita nanti. Supaya lingkungan di masa depan sudah sehat ya. Oke, baik. Kalau dari Repa apa yang pengen disampaikan? Baik, mungkin Reva hanya ingin memberikan sedikit Wewejang? Atau apa tuh? lingkungan bukan hanya sekedar alam, tetapi suatu kado dari Yang Maha Kuasa untuk kita. Maka dari itu mari kita jaga bersama-sama untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Aku ada salah satu jargon yang selalu apa tuh? dipakai, tapi pakai bahasa Palembang. Enggak Kak. boleh. Boleh enggak apa-apa karena memang tempatnya gitu kalau di perempat. Kalau kami sering pakai gini, Kak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Nah, itu ya. Oke, mudah-mudahan dengan informasi dan juga banyak sekali yang kalian sampaikan tadi, ini akan menjadi banyak edukasi yang bermanfaat ya, terutama untuk pendengar kita supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita dan sehingga terwujudnya lingkungan yang sehat. Terakhir mungkin ada yang pengen disapa atau untuk Duta Lingkungan Sumselnya apa? Ada nggak? Mungkin kalau untuk duta lingkungan selalu kompak, selalu menjadi role model untuk masyarakat dan boleh nih kalau boleh Kak ajakan nih Iya, boleh, untuk silakan. teman-teman yang mau mencari jati dirinya boleh banget nih teman-teman ya. Ayo kita daftar di Duta Lingkungan Sumatera Selatan tahun 2026. Kapan Kita itu penyelenggaranya? kemungkinan pembukaannya itu di bulan 6 ya kan? Juni nanti ya. Ya Juni, jadi nantikan karena udah banyak banget yang DM kayak kapan pembukaannya. Pengen ikutan tuh. Ya betul banget. Jadi buat teman-teman yang pengen nanti ikutan boleh langsung stay tune aja ya. Oh iya, Instagramnya di mana tuh? Instagramnya Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Iya, ada sosmed apa lagi? Selain sosmed, Instagram kita juga ada TikTok, YouTube. Di mana TikToknya? TikToknya juga Duta Lingkungan Sumatera Selatan. Kalau YouTube-nya? Duta Lingkungan Sama Sumatera ya. Selatan. Sama Jadi aja. semua namanya sama tuh. Jadi gampang sekali, silakan, banyak sekali konten-konten edukatif ya di situ terkait dengan kesehatan lingkungan. Dan pokoknya sekali lagi salam sukses ya buat teman-teman lainnya juga yang ada di Duta Lingkungan Sumsel, terutama untuk Rian dan juga Reva. Pokoknya mudah-mudahan selalu menginspirasi masyarakat lingkungan kalian. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Duta Lingkungan Sumsel akan selalu membawa nama baik Sumsel dan juga memberikan banyak manfaat untuk kesehatan lingkungan kita pastinya ya. Oke, baik Mance Bice, kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita bersama dengan Duta Lingkungan Sumatera Selatan untuk obrolan komunitas di edisi pagi menjelang siang ini, yaitu di Selasa tanggal 10 Maret 2026. Dan juga akan sekaligus menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini juga yang bertepatan dengan 20 Ramadan 1447 Hijriah. Yang belum sempat menyaksikan secara lengkap untuk obrolan kita, silakan menonton ulang di tayangan YouTube Perempat Palembang. Dan akhirnya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.